Dan ketika menembak sekali, anak saya tangannya turun, karena mungkin selimpungan sudah ya. Pikirnya anak saya mau menembak juga, jadi ditembak lagi sekali. Jadi itu yang saya mau sampaikan, bahwa itu adalah sesuatu yang memang disengaja. Makanya saya bilang apapun yang hukuman yang dijatuhkan tidak akan pernah mengembalikan anak saya. Tapi paling tidak anak saya mendapatkan keadilan. Hukuman apa yang pantas, orang bisa menilai sendiri kira-kira hukuman apa yang pantas bagi dia. Kalau anak saya saja tidak bersalah, dia eksekusi seperti itu, apalagi dengan apa yang dilakukan, itu jauh lebih luar apa ya. Harusnya kalau ada hukuman di atas hukuman mati, mungkin itu yang pantas. Ada Nila Irda, Tribuners, hari ini kita bertemu dalam program Saksi Kata Tribun Padang dan Tribun News. Hari ini kita akan berbincang tentang sebuah kisah, yaitu kita masih ingat betul bagaimana kasus anggota kepolisian yang menembak anggota kepolisian di Solok Selatan, Sumatera Barat yang belakangan juga sempat menjadi sorotan. Bukan hanya karena pelakunya seorang aparat, namun kisah ini juga kemudian meninggalkan luka yang cukup mendalam juga pada keluarga. Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar, seorang anggota kepolisian ini harus dipanggil yang kuasa di tangan rekan kerjanya sendiri, yaitu AKP Dadang, dan kini terbaru pelaku mendapatkan vonis hukuman seumur hidup. Meskipun demikian, tapi kehilangan dari Kompol Anumerta Ulil Ansar ini tentu tidak bisa diganti dengan apapun juga. Hari ini dalam program Saksi Kata saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Ibunda dari Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar, ada Ibu Christina Yun Abu Bakar, sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya. Bu Christina, selamat siang. Terima kasih banyak untuk menyempatkan waktunya. Bu Christina, bagaimana kabarnya Ibu? Ya, selamat siang Mbak. Ya, kabarnya kabar baik. Baik, Bu Christina, terima kasih banyak sudah menyempatkan hari ini untuk kemudian bisa berdiskusi dan juga berbincang bersama dengan saya. Sebuah kehormatan diberikan kesempatan untuk berbincang bersama dengan Bu Christina. Sebelumnya saya pribadi sekaligus redaksi juga mengucapkan bela sungkawa Bu Christina yang sebesar-besarnya atas kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Bu Christina. Kemarin ini sudah ada vonis ya, Ibu ya. Izin sebelum nanti mungkin saya akan banyak eh, mendengarkan cerita dari Bu Christina. Saya ingin mulai dulu dari vonis yang kemudian kemarin sudah dijatuhkan seumur hidup didapatkan oleh AKP Dadang. Kemarin Bu Christina juga hadir langsung ya Bu ya bersama dengan keluarga ke sidang. Betul. Betul. Ya. Bagaimana Bu Christina pertama kali yang dirasakan oleh Bu Christina ketika akhirnya mendapatkan salah satu titik terang begitu ya, vonis seumur hidup yang dijatuhkan kepada pelaku yang kemudian menewaskan Kompol Rianto Ulil, Ibu? Ya, sebenarnya eh, kemarin itu ketika hakim membacakan eh, putusan, sebenarnya harapan kami adalah hukuman mati. Kenapa? Karena hakim menyatakan tidak ada yang meringankan. Jadi sudah ada bayangan saya bahwa ini hukuman mati karena tidak ada yang meringankan. Itu bahasa terdakwa dari atas, tetapi ternyata setelah putusan itu terakhir dibacakan bahwa hukumannya seumur hidup. Ya, tentunya kami merasa sedih, ya merasa apa ya, merasa tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Karena yang kami harapkan seperti apa yang dituntutan dari jaksa penuntut umum adalah hukuman mati. Hmm. Tapi ternyata ya kenyataannya adalah hanya hukuman seumur hidup. Ya saya jujur aja saya kecewa karena kalau saya mengikuti proses persidangan dari awal sampai selesainya, saya yakin bahwa itu hukuman mati. Karena dari saksi-saksi fakta yang ada di persidangan, kemudian dari terdakwa yang
apa ya yang diperiksa juga itu menyatakan bahwa sebenarnya dia mengatakan bahwa tidak berencana, tetapi ya bukan hanya dia yang bisa menyatakan, tetapi ada banyak bukti fakta yang ada di persidangan bahwa dia merencanakan. Karena ketika saya mengikuti rekonstruksi juga eh, terdakwa yang sekarang sudah eh, terpidana itu sebenarnya anak saya tidak bermasalah sama sekali. Tapi yang bermasalah adalah terdakwa itu sendiri, terpidana itu sendiri yang eh, apa ya, yang mungkin ada hal yang membuat dia melakukan itu. Karena pada dasarnya inti dari persoalan yang ada adalah terdakwa atau terpidana itu dari awal sudah menerima uang dari tambang, dari apa ya, yang menerima pasir yang diambil dari tambang galian C, itu menerima uang beberapa kali dari perusahaan yang membayar dia. Dan yang menjadi masalah adalah dia melakukan itu menjual nama Kapolres dan Kasat Reskrim. Sehingga ketika anak saya menerima laporan tentang itu, dia menyampaikannya kepada Kapolres, dan Kapolres eh, karena ini persoalannya menjual nama. Kalau seandainya dia tidak jual nama Kapolres dan Kasat Reskrim untuk meminta uang, itu tidak jadi masalah, ya urusan dia. Tetapi karena eh, ini inti permasalahannya sebenarnya. Tapi karena eh, yang saya dapat informasi dari istri Kapolres bahwa kadung malu. Kenapa kadung malu? Karena dia sudah menerima berapa kali uang dari perusahaan, eh, bukan perusahaan tambang tapi yang membeli pasir itu. Tapi kenapa ternyata ditangkap? Jadi perusahaan ini eh, ditangkap sopirnya dengan sekalian truknya dibawa ke Kapolres, dan itulah yang dia tidak terima dan berusaha untuk bagaimana melepaskan itu supirnya dan truk itu yang sudah ada di dalam Kapolres, di di wilayah Kapolres itu. Jadi ketika itu menelponlah terpidana ini kepada anak saya Kasat Reskrim Rianto Ulil Ansar yang pada saat itu ada di Padang. Hmm. Dan ketika dia menelpon, kesaksian dari drivernya adalah Satriadi yang anggotanya juga yang membawa mobil itu kembali ke Padang, karena ketika ditelepon dari terpidana Dadang ini, dia katakan nanti saya kembali karena sudah ada penangkapan. Jadi penangkapan itu sore hari, dan ketika itu dia menelpon uh, almarhum anak saya Kasat Reskrim, dan akhirnya anak saya kembali. Tetapi ketika rekonstruksi itu saya melihat bahwa uh, beberapa kali bolak-balik ya mungkin menunggu anak saya sampai tiba di Polres Sorong Selatan. Dan ketika di jalan pada saat menelpon Satriadi ini sebagai saksi yang saya dengarkan langsung dari persidangan bahwa dia mengatakan, almarhum mengatakan iya tunggu nanti besok kita menghadap Kapolres begitu. Jadi sebenarnya pada saat anak saya mengatakan seperti itu sebenarnya tidak perlu lagi dia mencari anak saya Hmm. untuk berbicara. Dan ketika anak saya sampai di Kapolres itu sudah tengah malam, sudah sekitar jam 11 lewat, dan dia masuk di ruang reskrim. Pada saat dia masuk di ruang
uh, almarhum ini masuk di ruang reskrim, almarhum bilang sampaikan kepada ada namanya Tommy, itu anggotanya, dia katakan ini surat ini enggak usah dulu saya tanda tangan. Saya menghadap dulu besok Kapolres gitu. Artinya ya bagaimana jalan keluarnya. Nah, tetapi ya anak saya pada saat itu lupa HP-nya. Dia lupa HP-nya di mobil dan akhirnya kembali ke mobil yang dari Padang itu. Dan pada saat di situ, pada saat di mobil, dia tidak langsung balik ke ruang reskrim. Pada saat dia masih masih memegang HP-nya. Ternyata HP-nya pada saat itu dia lagi men-chatting. Dan pada malam itu chattingan itu sesuai dengan saksi yang ada, karena mereka dalam Kasat Reskrim itu di Sumbar itu ada grupnya. Jadi anak saya sementara membuat laporan. Jadi membuat laporan sampai ke eh, jam 12 malam itu tiba masuk WA-nya dan itu disampaikan kepada hakim. Diperlihatkan pada hakim WA yang masuk itu pas jam 12 malam, jam 12.00. Dan kejadian penembakan itu terjadi jam 12.43. Jam 12.43 berarti ada selang waktu itu eh, cuma 13 menit dan terjadi penembakan. Menurut terdakwa, katanya di sidang dia menyatakan dan saya dengar sendiri bahwa pada malam itu dia tidak pernah berencana untuk bertemu dengan uh, apa Kasat Reskrim atau almarhum. Dia cuma jalan-jalan karena katanya hilang HP-nya, tapi itu cuma alasan. Hilang HP-nya dan dia membawa mobil. Dan pada saat dia lewat di belakang reskrim, lihatlah anak saya sedang ada di mobil, satu kakinya di luar dan sedang memegang HP. Dan pada saat itu menurut terpidana ini, Dadang ini, katanya bersilaturahmi, datang menepuk paha anak saya, kemudian menyelaminya, tapi tidak digubris. Itu pernyataannya. Itu pernyataannya, tidak ada yang saksikan. Dan karena itu dia berbicara kepada almarhum anak saya, dan bagaimana, apakah ada solusi lain. Padahal tadi kan sudah dibilang besok. Kemudian pada saat juga di sidang dia bilang saya ketemu dengan itu cuma kebetulan saja dan tidak ada hubungannya dengan penangkapan. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan penangkapan, kenapa ada pernyataan terdakwa sama almarhum, terpidana sama almarhum, dia mengatakan, dan apakah tidak ada solusi lain? Itu berarti menyangkut penangkapan. Tapi dia menyangkal bahwa tidak ada hubungannya. Dan katanya anak saya bilang, pada saat dia ngomong begitu, anak saya bilang, entar gitu kan, karena lagi setting. Nah, sekian lama menunggu, tapi karena tidak ada reaksi tidak ada ini respon dari anak saya almarhum, merasa tersinggung. Dan pada saat itu merasa tersinggung, dia memuncaklah emosinya dan menembak. Dan ketika menembak sekali, anak saya tangannya turun, karena mungkin selimpungan sudah ya, pikirnya anak saya mau menembak juga, jadi ditembak lagi sekali. Jadi dua peluru yang menembus pipi kanan ke pipi kiri atau kemudian dari telinga ke pipi kanan itu yang terjadi. Jadi ada dua peluru yang menembus kepala anak saya. Dan ketika dia selesai menembak, dia baru sadar katanya bahwa dia pukul jidatnya, kenapa ini Ulil yang jadi korban. Ini gara-gara Kapolres gitu. Ngomongnya seperti itu, gara-gara Kapolres. Dan dengan santainya setelah itu menembak anak saya, dengan santainya dia masuk ke mobilnya yang uh, masih sementara menyala lampunya, jadi mobilnya itu dia tidak matikan, tapi memang dia siap untuk berangkat gitu. Pada saat itu, setelah itu dia langsung pergi ke rumah Kapolres menembak. Ada 10 peluru di rumah Kapolres dan ketika ada berapa mungkin ada 3-4 peluru dia tembak, kemudian jalan dan dia lihat ke belakang, dia lihat Kapolres, kemudian dia mundurkan lagi mobilnya, dia nembak lagi seperti itu.
Jadi ada berapa kasus yang dia bikin, dia buat, dia melakukan pembunuhan dan melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Kapolres. Jadi alasannya itu loh, ditanya sama hakim kok, kenapa apa namanya, kenapa sampai mempersalahkan Kapolres? Menurut pikirannya sendiri, dia merasa bahwa Kapolres ini sedang menchatting, sedang berhubungan dengan almarhum lewat settingan-settingan gitu. Jadi dikira Kapolres ini menghubungi ini untuk membicarakan tentang itu, padahal tidak ada sama sekali. Anak saya itu lagi membuat laporan dan laporan itu masuk jam 12.30. Dan sebenarnya mungkin, kalau menurut saya mungkin anak saya lagi menchatting, tidak selesai chattingannya ditembak. Dan itu tidak masuk akal kalau kata entar-entar saja sampai dia menembak anak saya yakin itu sudah direncanakan. Kalau saya sebagai seorang ibu ya sudah direncanakan karena ada masalah yang anak saya tidak ada masalah tapi dia ada merasa menurut dia katanya dipermainkan, disuruh ke Kapolres apa Kasat suruh ke Kapolres, Kapolres suruh ke Kasat, ya dipermainkan seperti apa kalau menurut saya, karena itu kesalahannya dia, dia yang menerima uang menjual nama orang. Jadi sudah beberapa hal yang kalau saya melihat bahwa ketika dia membuat kesalahan dilimpahkan kepada orang lain. Dan itulah kejadiannya. Kalau saya tidak percaya bahwa dia mengokang di tempat itu, karena katanya setelah dia merasa tidak dipedulikan, merasa tersinggung dengan tidak apa merasa tidak di apa ya dihargai, dia mengokang. Saya percaya bahwa dia tidak mengokang pada saat itu. Saya percaya bahwa dia sudah mengokang sebelumnya. Karena teman anak saya itu 24 jam mereka biasa apa tidak pernah mendengar kata entar-entar, tidak pernah mendengar percakapan. Yang dia dengar itu juga di BAP. Yang dia dengar adalah kata dia kayak rintihan, kayak ah gitu. Kemudian tidak lama kemudian ada suara yang berkata komandan, komandan. Karena mereka di dalam ruang res itu mendengar tembakan dan setelah itu eh, dikatakan komandan-komandan, kemudian ada setelah itu mereka mengatakan selongsong selongsong. Nah, eh, dua peluru, dua tembakan. Menurut eh, anggotanya almarhum sampaikan ke saya, Ibu itu kalau senpi itu eh, selalu kosong yang pertama, selalu kosong yang pertama, yang berikutnya baru berisi. Tapi kenapa dua tembakan tidak ada yang kosong? Harusnya kalau dua tembakan satu kosong, satu tembakan. Tapi itu ternyata dua tembakan, berarti dia sudah keluarkan itu kosongnya. Seperti itu. Jadi saya merasa bahwa apa yang dia sampaikan di sidang itu adalah sesuatu hal yang dia karang sendiri karena tidak ada saksinya, tidak ada sama sekali saksi, tidak ada CCTV yang menjangkau ke situ sehingga dia sembarang bisa mengomong seperti itu. Jadi itu yang saya mau sampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang memang disengaja. Mhm. Saya bertambah yakin kenapa karena peluru di samping kiri kanannya itu ada sekitar 50 lebih yang dia siapkan. Mengatakan bahwa dia mau senang buru babi. Kenapa orang buru babi sampai tengah malam? Dan kenapa sampai tengah malam harus ada di bolak-balik dari penjagaan kemana lagi? Eh, ya saya yakin itu dia menunggu anak saya sampai datang. Seperti itu. Itu keyakinan saya. Jadi persoalannya adalah bahwa dia menerima uang. Ya pernah juga anak saya yang mau diberi uang, tapi anak saya menolak. Dan disitulah dia kesel. Dia apa ya seolah-olah intinya seperti ini, jangan sok-sokan gitu. Eh, ini kan eh, terpidana ini kan orang lama di situ. Orang merasa tuan rumah, merasa dirinya berkuasa di situ. Anak saya kan anak baru. Baru setahun, 2 hari lagi di situ dia setahun. Dan sudah sebenarnya sudah mau pensiun. 5 bulan lagi mau pensiun. Dan dia melakukan seperti itu. Ini Jadi yang itu Mbak, yang saya bisa ceritakan tentang sebenarnya inti masalahnya di situ. itu yang kemudian membuat Bu Kristina merasa kecewa karena pembelaan-pembelaan dari terpidana sendiri ya, Bu ya, dan dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan oleh
Saya majelis. kecewa, ya. Kenapa saya kecewa? Karena sebenarnya hakim itu pada saat dia membacakan pertimbangan-pertimbangannya tidak ada yang meringankan sama sekali. Jadi sebenarnya pada saat hakim mengatakan seperti itu, saya sudah rasa aduh hukuman mati ini. Ini hukuman mati karena tidak ada yang meringankan. Tapi toh ternyata eh, hakim menyatakan hukuman seumur hidup. Jadi ya saya tidak memperjuangkan apa yang saya mau perjuangkan adalah keadilan buat anak saya. Saya sampai di Padang itu tinggal Mbak di situ. Saya tinggal untuk sementara karena saya mau mengikuti persidangan yang ada. Saya ikuti dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada orang yang bisa mengatakan saya hoax atau apa. Karena saya mendengar sendiri kesaksian-kesaksian yang ada. Saksi dari JPU aja itu ada 47 saksi fakta, kemudian 9 saksi ahli tapi tidak hadir 2. Itu saksinya yang saya lihat sendiri semua mereka berbicara. Kemudian saksi dari saksi yang meringankan dari eh, ter- terpidana itu ada 7 orang kalau tidak salah, 7 orang dan bahkan saksinya bisa meringankan bisa memberatkan buat dia kesaksian mereka itu. Jadi saya kecewa, saya tidak apapun saya upaya hukum apapun yang saya lakukan, pidana apapun yang diberikan kepada terpidana, sebenarnya itu bagi saya tidak akan, saya merasa tidak akan pernah mengembalikan anak saya, tidak akan pernah mengembalikan. Tapi paling tidak saya mendapatkan anak saya mendapatkan keadilan, kami keluarga juga mendapatkan keadilan dari apa yang dilakukan oleh terpidana. Dan bagi saya banyak sekali pemberatan yang sebenarnya harus dihukum mati, Mbak. Karena pertama, dia memegang sempi itu tidak pernah ada izin dari 2003. Itu di persidangan ter, dan katanya dari logistik itu sudah diminta untuk dikembalikan tapi terdakwa tidak mau sampai hak akhir sampai eh, sebelum kalau tidak salah beberapa hari sebelumnya masih diminta tapi dia tidak ini sehingga hakim bilang kalau seandainya SNP itu ditarik tidak akan terjadi itu. Jadi banyak sekali pelanggaran yang dilakukan. Kemudian bagi saya ya polisi kan membawa SNP itu untuk mengayomi masyarakat, bukan melakukan itu. Kalau kalau seandainya ya kita melihat bahwa kenapa senpi itu satu harus kosong karena ketika ada penjahat itu harus dikasih peringatan dulu baru ditembak dan ditembak itu pun bukan mematikan. Kita melihat yang seperti kita lihat di TV atau di mana kalau kita melumpuhkan seorang penjahat biasanya kaki yang ditembak. Nah ini anak saya sama sekali tidak ada salah apapun, cuma kata antar-antar menurut dia tapi saya rasa memang dia sudah rencanakan karena dia merasa kesal, merasa jadi benci dengan penolakan-penolakan, memberikan amplop ke Kapolres tidak diterima, memberikan juga eh, ke anak saya tapi anak saya tidak menerima. Kan anak saya bilang begini sama pamannya, ya diceritakan kalau saya terima itu saya tidak punya power, saya tidak punya kekuatan untuk melakukan penegakan hukum. Seperti itu bahasa anak saya. Jadi kesalahan itu dari dia dan akhirnya merasa dipermainkan. Padahal kalaupun ditolak kan itu harusnya dia yang merasa malu karena dia melakukan pelanggaran. Dia menerima uang kalau tidak salah itu sekitar 4 kali menerima uang. Tapi nanti setelah mungkin ketahuan bahwa dia sudah ketahuan menerima uang baru dia kasih amplop Kapolres. Dia berusaha juga kasih ke anak saya, berikan ke anak saya tapi anak saya tolak. Karena anak saya, ya saya bersyukur anak saya tidak seperti itu. Seperti itu, Mbak. Jadi ya saya kecewa dengan putusan yang ada karena tidak ada hal yang meringankan kata hakim, tetapi ternyata hanya keputusan seumur hidup. Jadi eh, banyak hal yang harusnya kalau anak saya yang tidak punya salah apa-apa, dia memang sengaja kan. Kalau memang dia cuma ini kan bukan pakai kepala, bukan nembak kepala, ini nembak kepala langsung mematikan
anak saya mati di tempat. Apa pantas itu kalau anak saya tidak punya salah apa-apa, kemudian ditembak seperti apa ya, sangat sadis, apa sangat biadab. Bagaimana dengan dia yang menembak dengan biadab? Apa hukuman apa yang pantas bagi dia? Menurut mbaknya, menurut orang lain. Kalau seandainya dia ada di posisi saya, kira-kira gimana? Seperti itu, Mbak. Mm. Bu Christina mengikuti seluruh jalannya persidangan sejak awal sampai kemudian putusan hakim begitu ya. Ketika Ya, awalnya seakan diberikan harapan dari ucapan hakim begitu akan hukuman mati seperti prediksi Bu Christina, tapi pertama kali ketika terucap bahwa vonisnya seumur hidup begitu ya. Bagaimana ya. perasaannya, Bu? Saya spontan, jujur kemarin saya emosi. Saya emosi dalam sidang. Ya, spontan itu sebagai seorang ibu yang merasakan betapa sakitnya anak saya diperlakukan seperti itu. Tapi hanya dengan hukuman seumur hidup. Dia pun pada saat bersaksi ditanya sama hakim, bagaimana dengan bagaimana terdakwa, menurut terdakwa, dia bilang orangnya baik apa semuanya, tapi kok kenapa sampai dilakukan penembakan yang begitu biadab, begitu sadis, seperti apa ya. Dan pada saat dia bilang, pada saat ditanya sama hakim, kenapa bapak, apakah tentara aja bapak melakukan seperti itu, didesa begitu, hanya dia bilang saya hilap, katanya. Loh kok sampai cuma kata, kalau menurut dia kata sebentar-sebentar. Meskipun saya katakan bukan itu, dia memang langsung menembak, tidak ada, itu cuma karangannya saja. Dan dia katakan saya sudah dirasuki setan dan bukan lagi saya, katanya. Jadi bukan lagi dia, katanya. Jadi berarti dia setan kan? Dia ngomong sendiri begitu makanya waktu malam itu keputusan saya bilang penjahat. Dia katakan dia dirinya iblis. Jadi saya bilang ini manusia yang iblis yang berwujud manusia, karena dia sendiri mengatakan di dalam sidang seperti itu. Mhm. Mhm. Ini pada malam kejadian, izin saya ingin sedikit kembali ke malam kejadian Bu Christina. Siapa yang, bagaimana kemudian pertama kali Bu Christina mendengar kabar bahwa almarhum, begitu ya, ini meninggal dunia ketika masih di kantor dan ditembak oleh pelaku? Jadi begini Mbak, yang memberitahu itu adalah ya teman dekat almarhum yang mendengar semua kejadian. Jadi ketika dia mendengar ada kata dari eh, dari seberang itu di HP-nya kan online 24 jam, mereka itu meskipun tidak saling ngobrol tetapi saling mendengar apa yang terjadi. Jadi teman-teman dekat anak saya ini mendengarkan ada eh, ya anggotanya lah almarhum itu, karena memang di ruang reskrim berdekatan di belakang itu ada teriakan karena mereka dengar tembakan. Mereka ke belakang dan melihat anak saya sudah terkapar, terus teriak komandan, komandan. Terus itu dia dengar, terus dia ada kata lagi selongsong, selongsong. Nah setelah itu teman dekatnya anak saya itu langsung menelpon temannya almarhum. Pertama menelpon almarhum dulu. Ketika ditelepon almarhum berdering, tapi tidak diangkat. Akhirnya anak saya itu menelpon temannya, dan temannya itu mencari tahu apa yang terjadi gitu. Dan ketika dicari tahu ternyata ya betul, anak anak saya sudah apa ya, meninggal di tempat itu. Dan saat itulah dia menelpon kakak almarhum yang ada di Bandung. Dia sampaikan, kak, kalau di rumah kan disebut Rian, kalau kalau di kantor kan panggil Ulil, Rianto Ulil Ansar. Dia bilang, kak, Rian, kak, terus kakaknya almarhum ini kenapa, kan lagi tidur. Jadi dia bilang, Rian, ini kak, ditembak kak. Tapi mungkin anak saya itu kan masih bingung-bingung bangun tidur, itu udah pikir bagaimana nak, adiknya mungkin masih mungkin ada, enggak tahu kenapa ada penembakan belum jelas, jadi dikiranya ada mungkin ada apa masalah di situ terus ada penembakan.
tapi tidak berpikir bahwa ditembak oleh temannya. Jadi seperti itulah dan eh, anak saya ya yang memberitahu kepada keluarga. Jadi dari itu karena mendengar tembakan itu Mhm. dan mencari tahu ada apa ini gitu. Jadi dari situ ketahuan. Dan saya juga itu pagi baru disampaikan karena tidak ada yang berani menyampaikan ke saya, takut apa mungkin tidak berani apa ya saya kenapa ya seperti itu Mhm. eh, sampai ketahuan Mhm. begitu. Nanti saya subuh mungkin ditelepon dengan Wakapolres tapi saya belum lihat HP-nya. Nanti setelah saya lihat oh ternyata ada Wakapolres Solok Selatan telepon saya telepon balik. Karena saya juga belum tahu penembakan seperti apa. Jadi saya tanya Pak Waka bagaimana anak saya kondisinya? Bagaimana? Dia bilang begini, Bu minta izin, mohon maaf, Ulil sudah tidak ada. Jadi waktu itu saya tidak tahu seperti apa perasaan saya, pikiran saya waktu itu yang tiba-tiba kan tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terpikirkan akan terjadi seperti itu, Mbak. Seperti itu sampai kami tahu. Jadi ketika malam baru taunya ada penembakan saja ya Bu ya. Bahkan kondisi dari almarhum juga pada saat itu Bu Kristina masih belum terkonfirmasi jelas. Ya, pagi saya, tapi kalau yang eh, teman dekatnya anak saya itu sejak itu dan dia langsung cari tiket pergi ke Padang. Hmm. Dan sambil anak saya juga, tapi anak saya akhirnya tidak jadi. Eh, adik saya yang jemput ada adik saya Jenderal eh, Brigjen Elpis Rudi bersama istrinya yang berangkat ke sana menjemput jenazahnya anak saya Mhm. waktu Ketika itu eh, tanggal 22 November. ya tanggal 22 November Ya, dan jadi kejadiannya ketika tanggal 22 November karena sudah lewat jam 12 jadi masuk 22 November. Mhm. Mhm. Iya, seperti itu. Mhm. Ini ketika almarhum kemudian disemayamkan begitu ya Bu Kristina. Ini Bu Ya. Kristina sempat melihat langsung bagaimana kondisi jenazah dari almarhum Bu. Ya, saya lihat sudah dijahit pada saat datang ke Makassar itu Jumat malam karena harus lewat apa sudah apa diberangkatkan itu sudah dimandikan sudah dalam peti. Mhm. Jadi tapi waktu itu kan petinya dibuka dan dipindahkan ke peti lain. Saya melihat di situ dipikir kanan matanya juga kena. Jadi dua kali tembakan itu dipikir kanan dengan telinga dari telinganya gitu. Dan saya rasa itu ditembak dari dekat karena menurut apa ya menurut dia Siti 1-2 meter, tapi menurut saksi ahli yang men-scan itu otaknya yang ditampilkan juga di sidang itu luar biasa dekat. Menurut itu sekitar 40 cm jaraknya. Jadi saya rasa memang anak saya itu pas lagi chatting-chatting itu ditembak. Saya rasa tidak ada kata antar-antar. Karena tidak ada juga yang mendengarkan kata antar-antar. Teman almarhum juga teman dekat almarhum saya juga almarhum juga tidak dengar kata percakapan, tidak ada kata bagaimana solusinya dan tidak ada. Jadi saya rasa langsung ditembak itu ininya aja karangannya sendiri aja. Mhm. Mhm. Selama bertugas hampir 1 tahun, Bu Kristina, pernah tidak sih almarhum kemudian cerita dengan ya keluarga atau mungkin cerita dengan ibu soal bagaimana pekerjaan di sana atau seberat apa kemudian hari-hari yang dijalani oleh almarhum selama bertugas di sana? Pernah tidak sih Bu mendengarkan cerita langsung dari almarhum? Kalau saya sih tidak pernah diceritakan semangat aja ya dia enggak mungkin enggak apa ya mungkin ya kalau seandainya dia mau cerita sama saya ada apa ya mungkin dia berpikir juga ke saya jangan sampai saya kepikiran jadi mungkin ya tapi anak saya itu semangatnya luar biasa kalau melakukan sesuatu itu tidak setengah-setengah Hmm. dia punya integritas luar biasa buat buat pekerjaannya buat institusi kepolisian dia tidak ya saya yakin anak saya anak yang jujur
Saya yakin anak saya yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Dan anak saya tidak pernah punya musuh. Sampai meninggal itu, seleting dia angkatannya tahun 2012 itu bercerita bahwa anak itu, bahwa Ulil itu anak yang baik. Itu bukan saya yang bercerita, tapi teman-temannya. Ketika dia ada ditugaskan dimanapun, pasti dia membangun. Bahkan ya kalau dibilang membangun itu, dia tidak perlu tunggu uang dari mana. Bahkan dia kadang uang pribadinya dia pakai untuk ketika ditugaskan di mana. Karena saking inginnya itu berbuat yang terbaik. Punya Anak kesan saya itu yang jiwa sosialnya tinggi, ya. punya kesan yang Bagaimana? baik juga di mata teman-teman, begitu ya, Ya, Bu Christine. sangat sangat. Kenangan yang paling berkesan selama kemudian masih bisa bersama dengan almarhum, apa yang membuat Bu Christina merasa itu menjadi momen yang paling hangat sekali bersama dengan Arianto Olil Ansar ini, Bu? Ya, banyak sih artinya apa ya, tapi yang saya lihat itu terakhir terakhir Mbak ketika dia ke Makassar. Pas waktu ke Makassar itu saya kurang tahu bulan Oktober atau bulan September. Pas waktu itu saya sakit, masuk rumah sakit, tapi saya enggak bilang. Ya, tapi waktu itu ya bersyukur bahwa saya cuma 1 malam kena diare, kena muntaber itu. Dan ketika saya pulang, sebenarnya dia sudah mau balik lagi ke Jakarta, mau ke Padang, tapi karena saya sakit, dia tunda dulu. Pada saat saya pulang dari rumah sakit itu jam 7 pagi, saya sudah dijemput di rumah sakit. Dia bilang, Ma, eh, Mama bisa sebentar keluar siang. Saya bilang, untuk mau kemana nak? Mau ke ini, mau ke Alaska. Alaska itu tempat apa ya, peralatan rumah tangga gitu. Hmm? Saya bilang mau peralatan rumah tangga, alat-alat rumah tangga, apa macam-macam ada apalah. Terus saya bilang mau ngapain di situ? Dia bilang Mama beli kebutuhannya, apa yang Mama butuhkan. Saya bilang nggak tahu apa yang saya butuhkannya. Terus ada adiknya juga, dia bilang ya nanti mama saya yang cari apa yang kita butuhkan. Ya pergilah saya di situ siang itu sampai larut malam, sampai jam 10 malam lewat baru saya sampai di rumah. Ya belilah macam-macam, termasuk ya kebetulan di rumah itu ada kulkas, ada dispenser tapi sudah agak kurang bagus. Jadi itulah yang dibelikan buat saya, itu kenangan yang terakhir buat saya. Dan masih masih di rumah itu masih ada dus yang belum saya buka sampai sekarang. Apa-apa yang dibeli saya juga tidak yang memilih anak saya yang adiknya. Dan itulah kenangan terakhir dengan almarhum. Masih ada barang-barang yang dibeli bersama almarhum ya, Bu ya? Masih ada yang saya belum buka di apa di dus itu, tapi yang saya butuhkan itu ya. Ya, saya bilang sama dia, nak kalau beli dispenser beli yang di bawah ya, jangan di atas. Ada sih, cuman kan itu agak berat. Belilah itu dengan kulkas. Yang terakhir itu yang saya paling ingat. Dengan itulah kenangan terakhir saya dengan anak saya. Sebenarnya dia bilang begini, Ma nanti eh, selesai tahun baru saya pulang ya, sekalian begitu. Bilang, oh iya nak, nanti. Karena sebenarnya dia mau Natalan di Makassar, tapi kan kebetulan sudah lewat waktunya. Coba nanti aja kalau Rian datang baru kita bikin ibadah syukuran Natal gitu. Dia tidak apa-apa, sudah lewat waktu Natalan. Saya bilang begitu. Oh, iya mak, jadi seperti itu. Ini hari-hari setelah kepergian almarhum Bu Christina, hal Ya, yang sampai sekarang dijalani Ibu masih terasa berat sekali begitu ya. Itu momen-momen seperti apa, Bu? ya gimana ya, Mhm. selalu teringat aja, artinya selalu membayangkan dia masih ada, seperti masih seperti rasanya masih hidup, tapi ternyata sudah tidak ada. Ya. Makanya saya bilang apapun yang hukuman yang dijatuhkan
tidak akan pernah mengembalikan anak saya. Tapi paling tidak anak saya mendapatkan keadilan dari apa yang dialami. Ini juga menjadi penguat Bu Christina untuk terus berusaha agar ada keadilan yang didapatkan oleh almarhum ya Bu ya, dengan sekuat tenaga. Yang sekarang kemudian menjadi penopang kekuatan bagi Bu Christina ya, selain keluarga yang kemudian mendampingi. Hal apa yang kemudian sampai Bu Christina mengikuti persidangan terus sampai sekarang, sampai detik ini juga kemudian terus bersuara agar ada keadilan yang sebesar-besarnya bagi almarhum? Ya pertama kan anak saya kan, bagaimanapun seorang ibu berjuang untuk anak. Ya pasti karena kami sayang sama almarhum, sangat sayang sama almarhum. Almarhum anak yang baik, anak yang suka menolong, tidak pernah berpikir tentang dirinya sendiri, anak yang sayang keluarga, anak yang selalu memikirkan orang lain bukan hanya dirinya. Itu yang membuat satu kebanggaan bagi kami. Dia adalah anak kebanggaan kami sebenarnya dalam keluarga yang ya bisa masuk di Akpol itu sangat luar biasa. Kami bersyukur Tuhan memberikan jalan bagi dia masuk Akpol. Dan yang membanggakan kami bahwa itu tadi yang selalu menghibur juga kami bahwa dia pergi bukan dengan cara yang tidak baik. Artinya dia pergi bukan karena melakukan kejahatan, tapi dia pergi karena menjadi martir buat polis. Di dalam tugas dia lewat, dia meninggal dalam menjalankan tugasnya. Itu satu kebanggaan buat kami. Meskipun sakit, tapi saya bersyukur anak saya pergi dalam kondisi yang melakukan kebaikan, bukan melakukan kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh uh, terpidana itu. Saya percaya bahwa surga tempatnya. Menjadi jalan kepergian yang ya insya Allah semoga keluarga juga berharapnya agar kemudian ini menjadi salah satu perjuangan juga bagi almarhum ya Bu Christina ya, dengan selama ini kerja baik yang dilakukan. Ini setelah vonis seumur hidup, Bu Christina dari keluarga, apakah kemudian ada langkah hukum yang mungkin dilakukan atau masih ada harapan lain atas apa yang didapatkan oleh pelaku, Bu? Saya sih ya ini kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami hanya keluarga yang kalau misalnya mau upaya hukum yang masih ada upaya hukum yaitu banding, masih ada di atasnya sampai ke tingkat kasasi, sampai ke peninjauan kembali, tapi itu kembali kepada jaksa karena yang berhak melakukan upaya hukum banding dan seterusnya itu adalah jaksa. Tapi kami berharap bahwa jaksa melakukan, kami berharap karena tuntutan jaksa kemarin itu sebenarnya tuntutan hukuman mati. Dalam tuntutan jaksa itu menuntut dengan hukuman mati. Jadi bukan menuntut dengan hukuman seumur hidup. Sebenarnya apapun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa atau terpidana tidak akan pernah merubah keadaan, tidak akan pernah mengembalikan anak saya untuk hidup kembali. Tetapi kami berharap hukuman yang seberat-beratnya diberikan kepada terdakwa, yaitu hukuman mati. Karena dengan hukuman mati itu adil buat anak saya. Dengan hukuman mati itu juga menjadi efek jerah bagi anggota polisi atau oknum anggota polisi yang hendak melakukan seperti itu, supaya tidak mudah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa atau terpidana. Sehingga putusan yang kemarin itu seumur hidup
itu masih bisa memberi peluang untuk ya pada saatnya nanti akan ada remisi, akan ada pengurangan hukuman dan akhirnya bebas. Dan bagi saya, terdakwa atau terpidana ini, orang-orang seperti ini adalah orang yang sangat merugikan institusi kepolisian, orang yang merusak citra institusi kepolisian, sehingga harapan kami itu membuat efek jera bagi polisi-polisi atau oknum-oknum yang ingin berbuat sekehendak hatinya. Ini uh, Iya, masih terus mengusahakan agar kemudian ada hukuman yang iya, setimpal yang bisa iya, didapatkan pelaku. iya. Terakhir, Bu Kristina, kalau mungkin ada yang bisa disampaikan, Bu Kristina mungkin mewakili keluarga kepada pelaku, begitu ya, termasuk juga kepada hakim yang melakukan penindakan atas kasus ini, apa mungkin yang ingin disampaikan, Bu? Kalau buat terdakwa, ya bertobatlah dengan apa yang Anda lakukan. Karena selama ini saya melihat bahwa almarhum bahwa apa ya terpidana itu yang kemarin dijatuhi hukuman seumur hidup itu merasa sepertinya tidak ada rasa bersalah gitu dari roman mukanya, dari kemarin saya waktu saya emosi itu spontanitas saya lakukan, dia natap terus saya, jadi seperti tidak ada rasa penyesalan. Ya semoga dia bertobat, bertobat dengan apa yang dilakukan. Dan semoga dia menyadari kesalahannya dan dia juga merasakan, aduh, kasihan keluarganya, kasihan orang tuanya. Harusnya dia seperti itu. Karena anak saya masih panjang karirnya, anak saya masih panjang masa depannya, masih punya banyak rencana. Tapi ya memang kehendak Tuhan, diizinkan Tuhan terjadi. Tapi kenapa dengan cara itu anak saya harus pergi? Kalau seandainya dia sakit ya mungkin kami ini. Jadi semoga supaya terpidana itu bisa bertobat. Dan bagi ya penegak hukumnya saya tidak bisa ya kalau itu hukuman seumur hidup atau apapun itu ya itu kewenangan hakim. Kita tidak bisa mencampuri. Pun kalau kita mau melakukan upaya hukum, kami melakukan upaya hukum itu harus harus jaksa bukan kami. Jadi, kami eh, berharap semoga jaksa melakukan banding dan bisa mendapatkan hukuman yang terberat seperti apa yang dilakukan itu juga yang dia tuai. Dia membunuh anak saya dengan sadis, dengan cara yang tidak manusiawi. Hukuman apa yang pantas, orang bisa menilai sendiri kira-kira hukuman apa yang pantas bagi dia. Kalau anak saya saja tidak bersalah, dia eksekusi seperti itu, apalagi dengan apa yang dilakukan, itu jauh lebih luar apa ya. Harusnya kalau ada hukuman di atas hukuman mati, mungkin itu yang pantas. Kalau melihat kejadian yang ada, peristiwa yang ada. Harusnya dia mengayomi masyarakat, tapi ini justru terbalik, seorang polisi menghabisi nyawa temannya sendiri dengan cara yang sadis, dengan cara yang tidak punya rasa kemanusiaan. Dan saya melihat tidak ada rasa bersalah. Ketika di sidang, semua dipersalahkan. Semua dipersalahkan, semua apa keterangan itu semua dia salahkan. Hampir semua dia salahkan, kecuali yang merasa diri dia diringankan. Bahkan penyidik juga disalahkan sampai didatangkan kembali penyidik ke sidang. Penyidik bilang kami sudah memperlakukan dengan sebaik-baiknya, tidak menempatkan di tahanan yang seharusnya, tapi toh membalik membalik fakta gitu, membalik fakta bahwa tidak diperlakukan dengan manusiawi, tidak ya seperti itu yang jawaban-jawaban yang saya dengar di sidang. Dan semua itu Mbak, saya rekam. Semua sidang saya rekam. Rekamannya semua ada sama saya, utuh. Jadi kalau mau kembali, orang bisa lihat ini sidangnya, jawabannya seperti apa, saksinya, terdakwanya, apa semuanya, penasihat hukumnya, semua kan.
saya punya rekaman gitu. Menjadi harapan besar bagi keluarga agar kemudian ada hukum yang kemudian setimpal-setimpalnya bisa Ya, didapatkan. harapan saya seperti itu. Semoga Ya. setelah banding ya, kalau tidak salah dengar dia juga mau banding. Mhm. Yang dia banding mudah-mudahan terbalik kan, kalau 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 hakimnya lebih apa ya, lebih tegak lurus, ya hakimnya betul-betul melihat BAP yang ada. Saya yakin bahwa ya, kalau saya lihat bahwa ada di situ muncul itu netizen-netizen saja menanggapi ya pantas hukuman mati, tapi saya kembalikan keadilan itu Tuhan yang berikan sama saya. Kalau saya tidak mendapatkan keadilan di dunia, ya lewat apa ya hukum, saya percaya Tuhan akan memberikan keadilan buat kami dengan caranya sendiri. Betul, nanti akan ada Ya. Keadilan langsung. kan bukan eh, apa ya, eh, pembalasan itu bukan hak kami, pembalasan itu hak Tuhan. Kami hanya berharap, Hmm. kami tidak bisa membalas, tapi kami hanya berharap keadilan. Ya, baik, itu menjadi harapan besar dari keluarga, tapi setidaknya kemudian kehilangan yang dirasakan oleh Bu Kristina dan juga keluarga, ya, Bu Kristina dan Ya. juga Tribuners ini akan dilalui setiap harinya dengan kemudian penuh dengan kekuatan agar keadilan juga kemudian didapatkan oleh Kompol Anumerta Taryanto Ulil Ansar. Sekaligus ini kita publik jadi tahu Ibu bahwa ada satu sosok anggota kepolisian yang luar biasa gigihnya, kerja kerasnya, kemudian dengan uh, tidak goyah dengan kanan kiri meskipun banyak yang kemudian mencoba untuk membuatnya menjadi pribadi yang mungkin mau menerima uang dan sebagainya, tapi kita Iya, publik menjadi tahu ada sosok yang begitu luar biasa di usianya yang tergolong masih muda, sangat begitu kan? iya. Ini masih menjadi salah satu contoh baik bagi kepolisian yang ada di Republik ini. Seperti itu yang mungkin juga bisa Iya, saya ada. Iya, sampaikan ada banyak, kepada. ya ada banyak kenangan ketika almarhum masih eh, bertugas ya. Saya melihat sendiri ketika dia menjadi Danki di Boyolali, masih di Brimob. Dia bersyukur dia bukan memakai uang negara, bukan memakai uang apa, tapi anak saya itu pandai membangun relasi dengan pengusaha-pengusaha sehingga eh, di Danki Boyolali itu sekarang ada 2 lapangan tembak yang terbangun dan dipakai untuk kalau mau latihan atau apa sekarang dari Polda Jateng, karena anak saya kan lama di Jateng ya, baru Mhm. sekali itu keluar dari Jateng, baru ke ke Padang ini, ke Solok Selatan, tidak pernah dia keluar dari Jawa Tengah, dan dia membangun apa 2 lapangan tembak, dan itu bukan pakai uang negara tapi temannya yang membantu dia untuk bisa terbangun lapangan tembak itu, dan sekarang dipakai untuk Jawa Tengah, se-Jawa Tengah, itu lapangan yang terbaik. Jadi bukan satu ya, 2. Mhm. Dia bilang sama saya, "Ma, kalau seandainya itu dinilai dengan uang itu miliaran, tapi tidak ada uang negara yang dipakai untuk itu, bahkan dibantu oleh teman-temannya yang berbaik hati untuk membantu dia." Dan juga pernah menjadi Kapolsek ya, Kapolsek di Banjarnegara, Jawa Tengah, dia juga membangun di situ. Ada banyak hal, dan ketika dia membangun itu dia tidak pernah apa ya, eh, mengomando, tapi dia melakukannya terus, teman anggotanya turun. Dan terakhir ini eh, eh, di Solok Selatan itu, Solok Selatannya yang ada asrama baru polisi di situ, dinamakan eh, karena saya juga tidak tahu, cuma istri Kapolres mengirimkan eh, perumahannya, itu sudah ada ditempati beberapa rumah sekarang, dinamakan asrama polisi Rianto Ulil Ansar. Iya, itu yang saya dengar gitu. Jadi eh, masih ada namanya, masih ada dia di sana meskipun cuma nama. Tapi dinamakan perumahan itu adalah eh, asrama polisi Rianto Ulil Ansar. Karena eh, ya anak saya ya itu pasti di dalamnya dia ada untuk pembangunan itu.
selalu dikenang meskipun kemudian sosoknya sudah tidak ada lagi bersama dengan kita semua ya Bu Kristina ya, tapi jasanya, kerja kerasnya, dan sekarang sudah ada hal yang kemudian namanya sudah dicatatkan Ya, begitu ya, Kompol Anumerta banyak, Haryanto Ulil Ansar. banyak Bu hal yang Kristina, bisa dilihat karyanya. Ya, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, sudah mau kembali mengingat bagaimana rasa paling tersedih yang kemudian dirasakan oleh ibu setelah kejadian dan kehilangan. Tidak ada sampai sekarang, tidak ada mungkin penguat yang lebih baik daripada apa yang sudah dialami oleh Bu Kristina, tapi saya yakin bahwa dengan seluruh kegigihan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh Bu Kristina dan juga keluarga dari atas sana, almarhum juga kemudian bisa melihat bahwa ibu adalah pribadi yang terus berusaha untuk keadilan dari almarhum sendiri. Sekali lagi Bu Kristina, terima kasih ya, banyak untuk berbagi cerita. Semoga keluarga yang ada di sana kemudian bisa sama-sama berpegangan untuk menguatkan ibu juga untuk menjalani hari-hari tanpa kehadiran dari almarhum. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kami juga mengucapkan seluruh bela sungkawa atas kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Bu Kristina. ya, terima kasih Mbak Nila. Semoga ini bisa mencerahkan buat publik tentang bagaimana kejadian yang sebenarnya. Ya, Ya, baik, demikian Tribuners, kita akhiri dulu saksi kata kita hari ini. Semoga mungkin di lain kesempatan saya mungkin bisa bertemu langsung dengan Bu Kristina untuk kemudian kita bisa sama-sama begitu. Saya juga ingin sekali bisa menguatkan Bu Kristina secara langsung. Dan sekarang waktunya saya, Nila Irda dan juga Bu Kristina pamit undur diri dari program Saksi Kata. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. terima kasih Mbak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.